Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, puji Tuhan, kita mengucap syukur, bersuka cita oleh kemurahan Tuhan. Kita sudah berada dan menjalani kehidupan di 2021, tahun baru yang penuh dengan berkat dan juga ujian dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Nah, sekarang ini tentu kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Iya dong, harus kan? Yaitu pribadi yang telah terlepas dari kebiasaan buruk masa lalu. Amin. Karena kita sudah di tahun yang baru. Jadi kebiasaan buruk di tahun 2020, tahun yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Tuhan tidak akan pernah membuat tahun baru yang biasa-biasa saja bagi setiap kita. Tuhan telah menyediakan berkat untuk setiap hari yang akan kita lalui di sepanjang tahun di 2021 ini. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama menentukan tujuan dan rencana dan juga harapan-harapan yang harus atau akan kita gapai di 2021 ini. Kita harus mulai mempersiapkan langkah yang tepat dan tentu kita ikut sertakan Tuhan dalam segala keputusan yang akan kita ambil. Mata Tuhan melihat keseluruhan hidup kita dan melihat segala hal yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir tahun. Sudah bisa baca di dalam Ulangan pasal 11 ayat 12. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Amin. Ketika kita menemui banyak rintangan dan tantangan di 2021, maka jangan menyerah. Karena di balik setiap tantangan selalu ada berkat besar. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita sehingga kita bisa menjalani tahun 2021 dengan baik-baik saja. Amin. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat, membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, coba kita baca 2-3 kali ayat ini perlahan-lahan. Kita akan menemukan sesuatu yang ganjil. Ada kalimat yang ganjil di sini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saya baca ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kalau saudara belum juga menyadari ada sesuatu yang ganjil dari kalimat ini, maka saya akan tunjukkan saudara sepotong ayat yang kita baca, khususnya di kalimat ini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Menurut saya, kalimat ini ganjil. Mengapa ganjil? Ada 3 alasan. Yang pertama, apabila seseorang berpaling kepada Allah, sudah pasti orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Jadi tidak perlu lagi disuruh untuk harus percaya bahwa Allah ada. Paham? Kata berpaling ini ada 2 saudara ya. Berpaling kepada dan berpaling dari. Ya kan? Kalau dikatakan berpaling kepada Allah, berarti tadinya membelakangi Allah. Sekarang dia menghadap Allah. Tetapi kalau dikatakan berpaling dari Allah, tadinya dia berpihak atau menghadap Allah, ya percaya Allah, sekarang dia membelakangi atau meninggalkan Allah. Atau saya contohkan begini, berpaling kepada Yesus. Artinya tadi dia gak percaya Yesus, sekarang dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bandingkan dengan kalimat ini,
berpaling dari Yesus. Berarti tadinya dia percaya Yesus, sekarang dia meninggalkan Yesus. Nah, mari kita analisa bahasa ini, kalimat ini. Ya kan? Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Lah, kan dia sudah percaya kepada Allah. Karena itu dia berpaling kepada Allah. Artinya, kalau dia sudah berpaling kepada Allah, sudah pasti orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Jadi tidak perlu lagi disuruh untuk harus percaya bahwa Allah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan percaya bahwa Allah ada sudah cukup untuk mendapatkan perkenaan Tuhan? Saudara, banyak orang yang mengaku Kristen dan percaya Allah ada, namun ya boleh dipastikan dari kehidupannya kalau mereka tidak mendapat perkenanan Allah. Iya kan? Banyak orang percaya kepada Allah, tapi hidupnya kita lihat tidak mendapat perkenaan Allah. Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Ya, sudah percaya Allah, ya bahkan orang Kristen tapi masih mabuk, ya masih kehidupan gelap masih dominan gitu ya. Nah, yang ketiga, kitab Ibrani ini ditulis khusus untuk orang Ibrani, yaitu orang-orang yang sudah meninggalkan berhala dan dunia, kemudian beralih kepada Allah yang hidup. Mereka percaya kepada Allah yang hidup. Orang-orang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka percaya bahwa Allah ada. Itulah sebabnya mulai dari pasal pertama kitab ini penuh dengan kekayaan rohani yang sangat tinggi. Namun, mengapa kepada orang yang sudah mengenal Kristus secara demikian disuruh lagi untuk percaya bahwa Allah ada? Tentu tidak mungkin. Dapat dipastikan bahwa kalimat barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Menurut saya ini kurang tepat. Dari segi tata bahasa sudah benar, namun dari segi maksud kurang tepat. Sekali lagi, kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Sudah paham? Jadi bukan hanya percaya Allah ada, melainkan harus percaya bahwa Allah adalah. Apa maksudnya dari Allah adalah? Artinya begini, Allah adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dan harapkan. Amin. Anda mau sembuh, maka Anda harus berpaling pada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah penyembuh. Betul? Anda mau ditolong dalam usaha, Anda harus berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Dia adalah penolong. Amin. Anda mau jalan keluar dari masalah rumah tangga Anda harus percaya bahwa Dia adalah jalan keluar. Paham? Anda butuh kekuatan, Anda harus berpaling kepadanya dan percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Jadi apapun yang kita butuhkan, kita harus percaya bahwa Allah adalah jawaban atas segala sesuatu yang kita perlukan. Inilah iman yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi Dia adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Dengan demikian, Ibrani 11 ayat 6. Jika digabungkan dengan Ibrani 11 ayat 1 dengan jelas sekali memberikan definisi iman. Tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah jawaban atas segala kebutuhanmu? Amin. Jika ya, berpalinglah kepadanya. Jika tidak, Anda tidak bisa berpaling kepadanya. Di 2021 ini, masalah boleh datang, kesusahan boleh datang, COVID-19 masih bisa berlangsung, apapun boleh menimpa kita. Namun bagi kita, Allah adalah jawaban dan pertolongan atas segala sesuatu. Amin. Karena itu saya mau katakan, biarlah di 2021 ini kita jadikan Allah adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan kita butuhkan. Sehingga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai selesai lagi 2021 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya percaya bahwa Engkau ada, tetapi Engkau adalah untuk segala kebutuhan kami, untuk segala yang kami perlukan, untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau adalah jawaban untuk setiap masalah dan kesulitan. Engkau adalah solusi dari tantangan, masalah, pergumulan yang kami jumpai di 2021 ini. Engkau memberkati kami semua, sahabat Galilea, dan mereka semua hidup di dalam berkat yang melimpah, tidak akan pernah kekurangan. Sebab Engkau adalah untuk segala yang kami butuhkan di 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.